password. Kita masukkan password. Oke, kita checklist, kita register. Oke, ini sudah terkirim ya, sudah. Nah, lihat. Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan melanjutkan proses register dan login ya. Sebelumnya kita sudah berhasil melakukan proses registrasi dan login. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah verifikasi register menggunakan email. Nah, untuk mulai silakan teman-teman buka Laragonnya. Kita akan menjalankan lagi Apache-nya. Kemudian kita akan menjalankan juga MariaDB-nya. Oke ya. Kita akan coba jalankan localhost-nya. Sudah berjalan ya localhost-nya. Nah, kemudian kita akan coba membuka folder ya. Nah, di sini kita akan masuk ke Laragon, kemudian www. Sini ada PHP tutorial. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil melakukan proses login. Ini akan kita duplikat ya. Kita akan copy, kita akan paste, kemudian kita akan rename ini ya. Kita akan rename, kita akan ubah ini menjadi 31 dan verifikasinya. Kita buat namanya menjadi verifikasi. Kita akan pilih. Nah, ini menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, untuk proses verifikasi ini kita akan coba dulu ya. Di sini kita buka dulu ya. Ini masih jalan ataupun tidak. Oke, di sini ada verifikasi. Kita buka. Nah, ini sudah bisa kebuka sampai sini ya. Kita minimize, kemudian kita akan besarkan yang ini ya. Nah, untuk verifikasi atau registrasi kita harus menambahkan atau mengubah yang tadinya seperti ini. Kita akan tambahkan kita akan ubah menggunakan new script.sql. Ini teman-teman bisa ambil scriptnya ya. Ini nanti saya lampirkan untuk link latihannya di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini script yang akan kita gunakan. Nah, kita akan buka lagi di sini database-nya. Oke, kita akan open. Oke ya, nah, pertama kita akan jalankan untuk perintah drop usernya. Kita akan create ulang. Kita buka. Oke, kita akan jalankan ini. Kita run. Oke, sudah berhasil kita drop. Kemudian kita akan create ulang untuk tabel usernya. Kita akan create ulang karena kita akan menambahkan beberapa kolom ya. Kita jalankan. Oke, ini sudah ke create ya. Kita akan coba select bintang from user. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah ada ya. Dan isinya masih kosong. Oke, ini kita save, kita close. Oke, kemudian kita akan menambahkan untuk app di sini ya. Kita akan tambahkan app.php karena ini nanti kita menggunakan inian ya. Email kita akan tambahkan di sini untuk konstanta email dan URL-nya. Kita akan di sini kita akan buat konstanta namanya app underscore URL. Oke, ini kita akan ambil dari sini ya. Ini sampai verifikasi sampai sini. Kita akan copy, kita akan paste. Nah, sampai verifikasi kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita akan buat lagi sebuah konstanta namanya sender email address. Sender email address. Nah, ini kita akan ubah menjadi no reply at email.com. Misalkan ini ya. Ini untuk konstantanya. Jadi kita membuat sender email address-nya. Oke, ini kita close. Nah, sekarang kita akan buat di sini untuk src-nya. Di sini ada out. Kita akan buka folder out-nya.
Nah, karena tadi sudah kita ubah ya beberapa kolom. Nah, kita harus memodifikasi juga bagian ini. Kita akan turunkan ini supaya lebih mudah terlihat ya ke bawah. Ini juga ini juga ini ya. Jadi kita akan tambahkan di sini setelah string password, kita akan tambahkan activation code. Ini sebuah string, nama variabelnya activation code. Oke. Ini activation code. Kemudian kita akan tambahkan lagi di sini sebuah integer untuk expirednya ya. Nah, untuk expirednya kita akan buat sebuah default parameternya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam kali 60 kali 60. Nah, ini untuk inian ya. Expirednya kita buat defaultnya 1 kali 24 jam. Oke, nah ini kita turunkan juga supaya nanti mudah dibaca ya. Kita turunkan seperti ini. Kita sudah menambahkan beberapa kolom tadi dan value-nya juga kita turunkan. Nah, ini. Oke. Ini saya turunkan ke sini. Oke, di sini kita akan tambahkan is admin udah, kemudian kita akan activation code dan expirednya. Kita bisa mengambil dari sini ya. Script. Nah, di sini ada activation code. Ini yang nggak boleh kosong. Jadi setelah is admin kita tambahkan di sini untuk activation code. Nah, ini udah langsung muncul ya. Kemudian ini kita paste. Ini expirednya kita tambahkan juga ya. Nah, kita tambahkan ke sini. Oke. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan. Ini kita isi dengan activation code dan juga untuk expirednya ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini untuk WinParamnya. Kita akan gunakan password hash ya, activation code-nya. Oke, kita akan tambahkan seperti ini. Activation code kita gunakan password hash, kemudian kita ambil activation code-nya. Kemudian ini password default-nya. Oke, kemudian ini ada expired-nya. Nah, dan ini untuk waktu expired-nya ya. Kalau misalkan sudah, kita akan execute. Oke, itu untuk proses register usernya ya. Kita lakukan perubahan sedikit. Kemudian kita akan ubah juga untuk pencarian berdasarkan username. Sebelumnya kita hanya sampai password saja. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk aktif dan emailnya. Nah, kita akan tambahkan untuk aktif dan email. Nah, ini ya. Kita turunkan ke sini untuk aktif untuk aktif dan email. Ngomong ya. Aktif dan email where kita masih tetap menggunakan username dan kita ambil username. Nah, ini masih tetap cuman kolomnya kita tambah. Nah, ketika proses login ini yang harus kita ubah ya. Nah, kita akan tambahkan untuk activation user aktifnya. Jadi kita harus cek ketika dia login, bukan hanya di verify username passwordnya ya, kita harus verify juga dia user aktif atau bukan, harus kita tambahkan. Kalau misalkan dia aktif, maka baru dia akan sessionnya berhasil atau loginnya berhasil. Kalau tidak, maka kita akan returnkan false. Nanti ini fungsi ini kita buat di bawah ya. Oke. Untuk session login masih sama, kemudian untuk require login juga masih sama. Logout
juga masih sama, kemudian current user juga masih sama. Nah, kita sekarang akan menambahkan untuk user aktif di sini ya. Kita akan buat sebuah function. Nah, ini is user aktif. Kita akan returnkan. Nah, ini akan kita returnkan dari $user. Nah, kita akan ambil yang aktif yang sama dengannya 1 ya. Ini akan kita cache ke dalam integer atau kita convert ya, tipe darahnya ke dalam integer. Oke, kemudian kita akan buat generate code. Kita akan buat sebuah function. Nah, function untuk generate activation code. Generate activation code. Nah, ini returnnya adalah string. Di sini kita akan returnkan ini ya, pin 2 hex. Pin 2 hex, kemudian kita buat random byte 16 byte ya. Kemudian kita akan menambahkan untuk email. Nah, untuk email kita harus tambahkan dulu ke dalam lib ini library emailnya. Kita akan copy ini PHP mailer yang pernah kita gunakan ya di project sebelumnya. Kita masuk ke Laragon, kemudian www, kemudian ini kita verifikasi, kemudian di sini ada src, di sini ada lib. Nah, kita akan taruh ini ke dalam libnya ya. Jadi ketika kita buka nanti sudah ada di dalam lib ini untuk mailer. Nah, supaya ini bisa jalan, kita harus tambahkan di sini satu file namanya mail.php. Nah, mail.php ini akan kita copy dari project mail yang sebelumnya pernah kita kerjakan ya. Hanya kita akan tambahkan untuk fungsi pemanggilannya ya. Nah, ini project yang pernah kita buat ya sebelumnya untuk kirim email yang sudah kita contohkan. Nah, di sini cuman kita tambahkan sebuah fungsi. Ini ada string penerimanya, kemudian nama penerima, ada email pengirim yang tadinya kita buat variabel di sini. Ini menjadi parsing parameter ya. Kemudian kita masukkan ke item-item yang pernah kita gunakan juga sebelumnya. Ini akan kita save. Kita balik lagi ke out. Nah, outnya ini kita akan tambahkan di sini sebuah function untuk kirim email. Nah, function untuk kirim email kita akan buat agak panjang ya. Kita akan buatkan di sini kirim email. Nah, seperti ini. Kita akan buat fungsi namanya send activation email. Di sini ada parameter email yang akan mengirim. Kemudian ini ada activation code-nya. Nanti activation code ini akan ditaruh di bagian ini ya, activate ini. Kemudian nanti ini akan dikirimkan ke email tujuan. Tadi kita sudah buat ya emailnya dari mana, kemudian app URL kita buat tadi di sini ya. Ya pas awal-awal nih. Nah, ini. Nah, ini kita gunakan di bagian sini. Nah, ini emailnya dimasukkan, verifikasi akunnya, kemudian sendernya kita ambil, subjek dan message-nya juga kita kirimkan. Kirim email ini fungsi yang ada di sini. Ini kirim email yang kita buat. Nanti kita gabungkan semuanya menjadi sebuah bootstrapping ya. Nah, gabungkan di situ. Kemudian kalau misalkan email sudah berhasil kita buat, kita akan buat untuk delete user by ID-nya. Ini kalau misalkan ini verifikasinya. Nah, ini untuk melakukan delete. Kita save. Kemudian kita juga harus mencari user yang ketika unverified ya. Kita akan buatkan lagi sebuah fungsi di sini untuk yang unverified. Nah, seperti ini.
Untuk mencari unverified user menggunakan activation code dan emailnya. Ya cari yang aktivasinya masih 0. Ini untuk awal nanti ya, ketika kita registrasi, diklik URL-nya, kita akan panggil fungsi ini nanti. Nah, kalau misalkan yang kita dapatkan, maka dia akan menghapus user yang expired. Nah, kemudian akan mengembalikan user kalau misalkan verifikasinya berhasil ya. Oke, ini kita save. Kemudian kita akan buat juga sebuah fungsi untuk mengambil user yang aktif. Kita akan tambahkan seperti ini. Kita akan buat sebuah fungsi yang mana aktif user. Parameternya adalah user ID. Kita ambil dari tabel user yang statusnya aktif, yang sudah diaktifasi menggunakan email URL tadi ya. Oke, ini akan kita save. Nah sekarang ini fungsi-fungsinya sudah kita buat ya. Nah, kita akan tambahkan ke dalam bootstrapping. Nah, pertama kita akan panggil app yang tadi kita buat ya. Ini app ini kita akan require ons, kita akan panggil. Kita gunakan dir dot kemudian kita akan kasih petik slash, kita akan kasih slash dot slash, kita akan ambil dari config kemudian app.php. Oke, ini ya. Kemudian tadi sudah kita buatkan untuk config email. Kita harus panggil juga ke sini. Require ons. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian kita ambil direktorinya. Kemudian kita akan ambil dari libs. Kemudian kita akan ambil mail.php-nya. Nah, ini proses sebelum outnya kita panggil. Oke, itu ya. Nah, sekarang outnya sudah kita buatkan. Sekarang kita harus mengubah registernya. Ini kan register sudah ada ya. Nah, sebelumnya hanya agree, password, email, username. Nah, message-nya activation code. Nah, ini kita harus menambahkan untuk activation code ya. Nah, jadi setelah kita error, nah ini register usernya juga jadi error ya. Nah, kita harus menambah untuk generate activation code. Nah, ini error, kemudian kita with input register. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk activation code-nya. Nah, kemudian untuk pengecekannya kita akan ubah ya. Di sini setelah password, nah kita tambahkan activation code ke sini. Nah, sekarang sudah tidak jadi error ya. Oke, kita akan save. Nah, ini untuk proses activation code-nya. Nah, sekarang kita harus menambahkan juga sebuah file activate di public-nya sini. Sini kan belum ada nih activate-nya. Nah, kita akan tambahkan satu file namanya activate. Nah, activate ini harus sama dengan tadi ya, ketika kita out ini ada kirim email, nama filenya adalah activate. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Ini harus sama dengan file ini. Ini jadi kita rename, misalkan kita paste ke sini, enter. Jadi ini harus sama. Di sini lah proses untuk aktivasinya. Kita tambahkan. Nah, di sini kita harus panggil require ons. Kemudian kita akan petik, kita akan kita akan ambil src bootstrap ya. Kita akan require ons. Oh, dirnya kurang ini. Underscore dir. Oke, ini ya supaya tidak error kita tambahkan dir. Oke, di sini kita akan cek lagi jika metodenya adalah is get request. Kita sudah tambahkan tadi is get request ya. Nah, di sini kita akan
cek di sini namanya input dolar input, kemudian ini dolar error. Nah, input error, kemudian kita akan filter. Nah, kita akan gunakan metode get dolar underscore get, koma. Di sini baru kita definisikan arraynya. Kita akan ambil email. Ini adalah sebuah string. Oke. Ini required dan email. Oke, kemudian kita akan menambahkan activation code. Ini adalah sebuah string dan wajib diisi. Oke. Ini kemudian setelah ini terbentuk, kita akan cek. Jika dia tidak ada error, nah, errornya tidak ada, baru kita akan lakukan pemanggilan dolar user. Kita akan gunakan fin verified user. Fin verified user, kita akan gunakan dolar input. Kita akan ambil activation code, kemudian kita akan masukkan satu lagi untuk email, input email. Oke, kita akan cek di sini jika dolar user artinya ada usernya, kemudian dan aktif user. Nah, usernya sudah aktif, kita ambil dari user ID. Nah, kita akan arahkan dia redirect with message ke dalam login. Nah, kita kasih pesan, ini jangan error ya. Kita kasih pesannya Anda berhasil terregister ya. Kita kasih di sini this account activate has successful. Jadi sudah berhasil terregistrasi dengan baik ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia bukan metode get, kita akan buat dia nge-redirect ke dalam register ya, supaya dia melakukan register. Oke, ini kayaknya sudah. Kita akan coba verifikasi. Oke, di sini ke halaman login kita akan pilih register. Kita akan masukkan username-nya pojok kode. Oke, emailnya kita akan gunakan pojokkodeid@gmail.com. Passwordnya kita akan isi. Oke, kita checklist agree-nya, kemudian kita akan register. Oke, ini ada terkirim ya. Oh, successful. Kita coba kayaknya ini belum terkirim ini. Kita Gmail, kemudian kita masuk ke sini. Oh, verifikasi akunnya belum masuk ya. Ini belum kepanggil. Nah, ini kita belum menambahkan ya, ternyata send emailnya. Nah, di sini ternyata kita ada sebelum redirect, ini kita belum menambahkan send activation emailnya. Ini ya pantas kita tidak terkirim emailnya ya. Oke, kita akan coba ulang ya. Kita akan delete dulu ini. Oke, kita akan ke sini lagi. Kita akan coba register ulang. Kita akan buat di sini pojok kode. Kemudian emailnya kita akan gunakan pojok kode ID. Kita akan masukkan passwordnya.
Kita masukkan passwordnya, kita checklist. Sekarang kita akan coba kirim register. Ini ada error ya. Ini sanitize 64. Oh, ini ya. Kita masih ada error. Ini ada sanitize 64. Nah, ini ya. Nah, ini kita harus trim. Ini fieldnya ada spasi, kita harus trim. Kemudian ini juga harus kita trim. Oke ya. Kemudian ini juga harus kita remark ya, karena ini hash kita jadinya kehapus. Nah, nanti jadinya tidak terbaca. Ini kita remark aja. Jadi kita tidak akan nge-replace memvalidasi hanya karakter, tapi semua kecuali tag HTML kita akan ambil ya. Oke, ini kita akan ulangi lagi. Ini masuk tapi emailnya tidak masuk, kita delete. Oke. Kita akan ulang lagi ke register. Oke, kita akan coba pojok kode dan emailnya kita masukkan. Kita masukkan lagi. Kita masukkan, kita checklist, kita register. Oke. Tunggu ini. Error lagi nggak? Terusnya sih ini, nah dia udah masuk sih. Cuman ini ngeloadnya, nah ini sudah selesai. Nah, kita bisa cek ya, ini ada verifikasi akun. Tuh, ada 2 kali. Ini yang 44 yang pertama tadi, kita akan ambil yang kedua ya. Nih, kita akan verifikasi. Nah, ini sudah successful ya. Your account has activated successful. Jadi kalau misalkan kita masukkan pojok kode, kemudian kita coba login, kita login. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke. Nah, sekarang ini akan kita coba hapus. Oke, ini juga kita checklist, kita hapus. Nah, sekarang kita akan coba login dan ketika kita belum diverifikasi registernya, nah kita coba login ya. Pojok kode misalkan ya, kita gunakan email yang sama. Kemudian kita masukkan password. Kita masukkan password. Oke, kita checklist, kita register. Oh, ini already exist. Kita hapus dulu ya. Kita run, ini kita hapus dulu. Oke, ini validasinya jalan berarti ya. Oke, kita register ulang. Oke, nah ini sudah terkirim ya, sudah. Nah, lihat. Ini verifikasi akunnya belum kita verifikasi. Kita login pojok kode. Kemudian kita coba login. Nah, dengan password yang benar. Nah, di sini username atau password salah, ditolak ya. Nah, karena belum terregistrasi. Tapi kalau misalkan kita aktifasi, kemudian kita klik linknya. Nah, ini sudah aktif. Kita masukkan lagi pojok kode, kemudian kita masukkan password yang tadi. Nah, kita login. Nah, kita berhasil ya. Jadi kalau misalkan sudah registrasi tapi belum diverifikasi, tetap akan ditolak ya. Oke, untuk config register dengan menggunakan email sudah berhasil. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.